Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Jadi ada sebuah video ya. Ini yang dilakukan oleh ataupun cuplikan dari analisa Jamie Carragher di Sky, yang gue lihat juga di akun YouTube-nya Sky Sports. Videonya sekitar 3 menitan dan dia mengatakan ya bahwa saat ini terlalu mudah untuk tim menang di Old Trafford. Nah, gue ingin membahas terkait dengan Old Trafford nih sebagai kandang atau benteng dari Manchester United ya kan. Fortress dari Manchester United. Kalau melihat di kompetisi Liga Inggris ya, tim-tim atau klub-klub terutama yang papan atas, mereka sangat mengandalkan partai kandang. Artinya mereka berusaha secara maksimal untuk bisa meraih poin penuh, untuk bisa memaksimalkan ketika mereka bermain di kandang sendiri. Dan menurut gue ini merupakan sesuatu yang masuk akal. Mereka tampil di depan fansnya sendiri, mereka lebih mengenal stadionnya, ada intimidasi tentu saja untuk tim away ya. Dan banyak lagi keuntungan lainnya yang mereka berusaha untuk maksimalkan. Nah, Manchester United sayangnya musim ini situasinya tidak seperti itu. Dari 13 partai kandang yang sudah dilakukan oleh Manchester United di Premier League, Manchester United mendapatkan 5 kemenangan, 1 hasil seri, dan 7 hasil kekalahan. Jadi angka kemenangan ditambah dengan angka seri masih kalah dibanding dengan kekalahan 7 kali itu ya. Dan kabarnya ini merupakan hasil yang terburuk di 131 tahun Manchester United. Sebelumnya tidak pernah separah ini Manchester United ketika tampil di kandang sendiri. Dan pernah gue bahas juga di channel ini ya, di Football United, bahwa angka 7 kali kekalahan di kandang sendiri ini hanya lebih baik dari Ipswich dan juga Southampton yang menghuni papan bawah peringkat 19 dan juga peringkat 20, dan sama dengan angka Leicester di 7 kali kekalahan di kandang. Lalu sedikit lebih bagus daripada Wolves di peringkat 17. Artinya angka Manchester United kalah di kandang sendiri 7 kali ini hanya lebih bagus ataupun sama dengan tim-tim yang saat ini sedang berjuang di zona degradasi. Tim-tim seperti itulah mereka yang biasanya tidak tampil tidak bagus, mengecewakan, banyak meraih kekalahan di kandang sendiri. Sementara Manchester United ya, harusnya tidak berada di posisi seperti ini. Terutama ketika tampil di Old Trafford, di kandang sendiri. Old Trafford ini merupakan stadion, salah satu stadion yang terbesar di Inggris. Jadi menurut gue ini hal yang bisa dibilang hal yang mengecewakan dan juga memalukan. Nah, kalau gue bandingkan ya, keadaan Manchester United di Old Trafford, hasil-hasil di Old Trafford musim lalu, ketika Manchester United finish di peringkat ke-8, ketika banyak sekali keluhan, kritikan terkait dengan performa dan juga hasil Manchester United musim lalu, Manchester United dari 19 partai kandang, mereka kalah 6 kali. Jadi apa yang diraih saat ini sudah lebih parah dibanding musim lalu ya. Musim lalu 6 kali. Musim sebelumnya, ketika Manchester United finish di peringkat ketiga, Manchester United hanya 1 kali kalah. Dan bahkan Manchester United memegang rekor terbaik pertahanan. Hanya kebobolan 10 gol dari 19 pertandingan. Jadi sempat dalam situasi yang kuat. Dan gue ingat benar pada saat itu ada banyak headlines ya, ataupun judul bahwa ya Old Trafford kembali lagi menjadi benteng dari Manchester United. Bagaimana musim sebelumnya? Ketika ada peralihan dari Ole Gunnar Solskjaer ke Ralf Rangnick, ternyata di musim yang juga sempat dikatakan bahwa itu musim kacau dari Manchester United, secara total Manchester United ini kalah 4 kali dari 19 kali pertandingan. Hanya 4 kali kalah. Saat ini sudah 7 kali dari 13 pertandingan. Jadi dari fakta-fakta tersebut memang saat ini
sangat buruk sekali apa yang didapatkan oleh Manchester United terutama ketika bermain di kandang. Ada yang mengatakan kalau tidak salah bahkan Ruben Amorim sendiri ya menyebut bahwa nampaknya pemain Manchester United lebih enjoy, lebih bagus tampilnya ketika tampil away dibandingkan dengan ketika tampil di Old Trafford. Dimana menurut gua keadaan ini ya mungkin faktanya saat ini seperti itu, tapi keadaan ini tidak bisa diteruskan dan bahkan keadaan ini artinya lebih oke tampil di luar dibandingkan di kandang sendiri. Ini bukan situasi yang normal menurut gua. Ini menunjukkan bahwa memang tim ini sedang tidak baik-baik saja, tidak dalam situasi yang seharusnya ya. Seperti gua katakan kalau melihat tim-tim yang saat ini berada di papan atas ya Liverpool, lalu juga Arsenal bahkan belum pernah terkalahkan di Emirates sampai dengan sejauh ini. Mereka justru tampil sangat perkasa, mereka justru tampil superior ketika tampil di kandang sendiri. Dan mereka memanfaatkan betul. Nah, di sisi lain, tampil ataupun hasil buruk yang diterima oleh Manchester United di Old Trafford ini juga menunjukkan bagaimana karakter dari para pemain Manchester United sendiri. Ketika ada 70.000 lebih mungkin ya fans yang mendukung mereka, sisi Stratford End yang legendaris ada di belakang mereka, tapi secara teknis dan juga karakter mereka tidak oke. Secara mental pun juga seperti itu. Dan di sisi lainnya juga menurut gue menjadi tolak ukur, menjadi barometer, menjadi ukuran bahwa selagi mereka belum bisa balik lagi meraih hasil yang lebih bagus di Old Trafford, maka tim ini sedang dalam situasi yang tidak bagus. Dan saat ini menurut gue keadaannya sangat buruk. Kalau gue bilang tadi ya bahwa penampilan di Old Trafford, hasil di Old Trafford itu menjadi salah satu tolak ukur besar melihat bagaimana solidnya skuad, karakter skuad, mental skuad, baik itu secara kolektif maupun juga secara individu, saat ini sedang dalam situasi yang sangat buruk. Kenapa? Perbandingan dengan musim-musim sebelumnya. Musim-musim yang bahkan sempat dikatakan Manchester United tampil kacau. Keadaannya sedang tidak bagus juga gitu. Tapi ternyata keadaannya tidak seburuk saat ini. Iya bang, tapi pemainnya begini, dan saat itu banyak juga pemain-pemainnya hampir sama. Ataupun juga dengan karakter yang tanda tanya besar. Tapi keadaannya tidak separah saat ini. Lalu apa yang terjadi? Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus dilakukan? Menurut gua ini menunjukkan bahwa memang tidak bisa hal itu dibebankan ke satu pihak saja. Artinya dalam hal ini head coach saja ataupun pemain saja. Kenapa? Gue katakan tadi, profil pemain pun juga yang sebelum-sebelumnya juga ya kurang lebih sama pemain-pemainnya. Head coach ini juga merupakan tantangan besar di mana head coach datang atau manajer datang di tengah musim dengan gaya permainan yang baru. Dia pun juga baru pertama kali di Liga Inggris. Dia baru pertama kali menangani tim sebesar Manchester United dalam karirnya. Ini bukan hal yang mudah. Manajemen jelas ada peran juga di situ. Jadi menurut gue ini menunjukkan juga ya bagaimana kompleksnya permasalahan di Manchester United. Apakah perjalanan ini akan tambah buruk atau Manchester United akan bisa membaik gitu ya, terutama dalam keadaan di kandang sendiri. Kalau melihat jadwal dari Manchester United ya, apakah Manchester United akan menghadapi lawan-lawan yang sulit misalnya di Old Trafford? Mereka akan menjamu Arsenal. Mereka masih akan menjamu Manchester City ya di kandang sendiri. Mereka akan menjamu Aston Villa di pertandingan terakhir. Jadi setidaknya ada 3 partai yang mungkin bisa dikatakan partai berat bagi Manchester United di kandang sendiri. Sehingga mungkin angka kekalahan akan tambah. Tapi apakah
tidak ada kemungkinan lain? Iya, sangat terbuka. Karena apa? Melihat perjalanan Manchester United sejauh ini, di mana partai terakhir mereka kalah menghadapi Crystal Palace, lalu mereka sempat kalah dengan Brighton ya, bagaimana mereka kalah menghadapi Bournemouth, lalu juga kalah menghadapi Newcastle, bukan cuma dengan skor tapi bagaimana mereka bermain di atas lapangan. Kemungkinan, dan tentu saja sebenarnya ini tidak gue harapkan ya, tapi kenyataannya seperti itu, kemungkinan Manchester United untuk menambah angka kekalahan ini terbuka menurut gue. Dari situ bahwa Manchester United musim ini akan babak belur, nampaknya ada kemungkinan seperti itu. Maksudnya babak belur adalah begini. Dari 20 kontestan, garis tengahnya itu ada di posisi ke-10. Saat ini Manchester United ada di peringkat ke-13. Pertanyaannya, mampukah Manchester United finish di atas 10 besar? Di mana sebenarnya finish di 10 besar untuk Manchester United dengan predikat 10 besar ya? Buat kita itu, buat gua ini seperti kayak such a joke sih. Gua tahu tim ini sedang berproses, gua tahu tim ini sedang dalam situasi yang tidak bagus, tapi apapun itu, predikat 10 besar itu seharusnya tidak terjadi. Dan kalau seandainya memang Manchester United finish di 10 besar atau bahkan di bawah 10 besar dengan angka kekalahan yang tinggi di Old Trafford, ya itulah mungkin yang akan terjadi musim ini. Tapi musim ini bukan berarti selesai dengan, atau Manchester United bukan berarti perjalanannya selesai dengan musim ini kan. Ada musim depan. Di mana menurut gue justru tantangan ini akan juga lebih besar di musim depan. Kenapa? Dengan apa yang terjadi di musim ini. Old Trafford, banyak fans ya mengeluarkan banyak biaya, banyak dana, banyak waktu, segala macam ya, pengharapan dan lain-lain datang ke Old Trafford dari segala penjuru tempat, berharap Manchester United bisa dapat hasil yang maksimal, tapi itu tidak mereka dapatkan. Kekecewaan akan sangat besar. Itu yang datang ke Old Trafford. Yang menyaksikan dari seluruh penjuru negara ya pun juga demikian. Optimisme ketika Manchester United tampil kandang, dan kenyataan setelahnya ini akan menjadi hantaman yang besar, kekecewaan yang juga tinggi. Posisi Manchester United di papan klasemen, di kompetisi yang diikuti, memberikan kekecewaan yang cukup tinggi. Selesai situ? Tidak. Pesaing-pesaing Manchester United, rival-rival secara kultural maupun juga secara historical, punya peluang akan menyalip Manchester United di papan klasemen, atau mungkin secara raihan juga ya. Liverpool contohnya, ketika musim ini mereka menjadi juara Liga, maka mereka akan menyamai rekor dari Manchester United menjadi 20 kali juara Liga. Ini bukan hal yang nyaman, mungkin ini juga hal yang menyesakkan atau mungkin menyebalkan juga ya bagi fans Manchester United, tapi inilah kenyataannya. Dan segala hal yang tadi gue sebutkan itu ini akan diakumulasikan dan dibungkus untuk musim depan. Maksud gue apa? Musim depan ada harapan yang besar bahwa Manchester United bisa membalikkan keadaan. Dan kalau keadaan itu yang diharapkan akan lebih bagus ya, menurut gue salah satu barometer tolak ukurnya adalah bagaimana penampilan dan juga hasil Manchester United di Old Trafford untuk musim depan. Ketika mereka bisa membalikkan Old Trafford menjadi benteng yang kokoh lagi seperti 2 musim yang lalu, Manchester United punya menurut gue peluang untuk bisa jauh lebih baik dibanding musim ini. Tapi kalau ternyata musim depan Manchester United kembali lembek di Old Trafford di kandang sendiri, keadaan akan jadi sama kacaunya atau bahkan lebih kacau dari musim ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.